Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Turing Machine atau mesin Turing. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Nur Febriana Bakri dan rekan saya Zahra Amalia Wildani. Dan ini merupakan subtopik yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada sejarah. Selanjutnya ada apa sih mesin Turing itu? Kemudian ada spesifikasi dan tentunya ada cara kerja yang dilengkapi dengan contoh dan latihan soal. So let's check it out. Oke, kita masuk ke materi mesin Turing. Namun sebelum itu kita harus mengenal nih sejarah dari mesin Turing. Nah, ternyata teman-teman, jauh sebelum lahirnya program komputer, pada tahun 1936, Alan Turing mengeluarkan gagasannya berupa model mesin abstrak, yaitu mesin Turing. Nah, Alan Matheson Turing atau yang dikenal sebagai Alan Turing adalah sosok matematikawan, ahli logika, kriptografer asal Inggris yang merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan komputer modern. Alan Turing mengembangkan konsep mesin Turing, yaitu model teoritis yang menunjukkan bagaimana komputer dapat menjalankan instruksi secara otomatis, dan itu akan menjadi dasar komputer modern dan teori komputasi. Dan ini adalah foto atau wajah dari Alan Turing. Nah, selanjutnya apa sih mesin Turing itu? Karena kita sudah mengenal sejarahnya, mari kita kenal lebih dalam mengenai mesin Turing. Apakah mesin Turing itu adalah mesin yang bentuknya fisik? Ternyata mesin Turing itu adalah sebuah model teoritis yang digunakan untuk memahami konsep dasar komputasi. Dia bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk model teoritis. Nah, mesin Turing berfungsi untuk menggambarkan secara sebuah mesin dapat memproses informasi melalui serangkaian langkah atau instruksi. Mesin Turing merupakan bentuk model matematis sederhana untuk komputer. Tapi, walau tergolong sederhana, namun ternyata mesin Turing ini dapat menggambarkan komputer general purpose. Maksudnya, di sini dia tidak hanya bisa menyelesaikan satu masalah, tetapi dia bisa menyelesaikan berbagai masalah komputasi. Mesin Turing menjadi fondasi komputer modern yang membentuk dasar teoritis bagi pengembangan teknologi digital saat ini. Nah, komponen mesin Turing itu terbagi menjadi dua. Ada pengendali berhingga atau finite control. Ini bisa juga dikatakan sebagai otak dari mesin Turing karena dia yang mengatur apa saja yang harus dilakukan oleh mesin Turing berdasarkan finite state, maksud saya state ataupun keadaan saat ini dan juga simbol yang sedang dibaca. Selanjutnya ada pita masukan atau input tape dengan sifatnya. Yang pertama ada panjangnya tidak berhingga dari ujung kiri terbatas, dari ujung kanannya tidak terbatas. Selanjutnya dapat dibaca dan ditulis. Nanti mesin ini dia dapat membaca setiap simbol yang ada di sel pitanya dan juga dia dapat menuliskan simbol yang baru. Begitu. Selanjutnya ada sifat yang ketiga yaitu simbol kosong. Simbol kosong ini adalah sebuah sel pita yang tidak memiliki simbol, jadi bisa dilambangkan dengan B yang disebut dengan blank. Nah, bisa juga dituliskan dengan B yang dicoret. Spesifikasi dari mesin Turing. Nah, jadi pada mesin Turing itu memori direpresentasikan oleh sebuah pita yang berupa deretan sel-sel penyimpanan tunggal seperti array. Nah, ini gambarnya sebenarnya teman-teman, saya lupa untuk memberitahukan. Ini bisa diibaratkan seperti pita yang ada pada mesin Turing. Nah, ini adalah deretan-deretan pita tunggalnya. Nah, yang ini. Oke, nah terdapat sebuah head yang menunjukkan posisi yang sedang diakses. Head ini dapat bergerak ke kanan ataupun ke kiri untuk membaca input dari pita, sekaligus dapat melakukan penulisan dan mengubah isi pita itu. Nah, untuk mendeskripsikan bagaimana cara untuk membaca mesin Turing ataupun mendeskripsikan mesin Turing dengan notasi yang formal dalam matematika, kita bisa menggunakan 7 tuple, di mana untuk mesin Turing M misalnya itu ada 7 tuple. Di dalamnya itu ada Q, ada sigma, ada gamma, ada S, ada B, ada F, dan ada simbol delta. Untuk keterangannya,
hierarki itu adalah himpunan state, sigma itu adalah himpunan simbol input, gamma itu simbol pada pita, itu termasuk B ataupun simbol yang kosong. Selanjutnya ada S ini adalah start state, biasanya dilambangkan dengan Q0. Selanjutnya ada B, simbol kosong blank. Nah, ini bukan bagian dari sigma tetapi dia bagian dari gamma. Selanjutnya ada F, di sini adalah final state dan juga ada delta, fungsi transisinya. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian dari materi yang saya bawakan. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh teman saya. Nah teman-teman, jadi kita sudah tahu nih bahwa mesin Turing itu ada 7 tupel ya. Nah selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana sih cara kerja dari mesin Turing. Jadi mesin Turing itu bekerja dengan head. Head itu seperti penunjuk di mana kita sedang berada, di state mana, kemudian apa inputannya, kemudian head juga akan menunjukkan apa sih yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi ada 3 langkah yang dilakukan oleh mesin Turing. Yang pertama dia akan membaca simbol yang ditunjuk oleh head. Kemudian dia akan update atau write simbol. Jadi nanti ada beberapa simbol yang ketika dia sudah ditunjuk oleh head dan mesin Turing sudah proses, dia itu akan diupdate menjadi simbol yang baru atau simbol yang lain. Tapi tidak semua ya. Ada beberapa sesuai dengan fungsi transisinya. Selanjutnya adalah menggeser head ke kanan atau ke kiri sesuai dengan fungsi transisi. Nah, apa sih output dari mesin Turing ini? Jadi outputnya itu ada 2 teman-teman. Yang pertama ada diterima dan juga ada ditolak. Diterima itu ketika misalnya mesin Turing sudah berhenti. Kita lihat dia berhenti di mana. Kalau misalnya di final state, maka dia dikategorikan sebagai diterima. Jadi string yang dimasukkan itu diterima. Nah, kapan dia ditolak? Ketika dia berhenti bukan di final state-nya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita kerjain contoh soalnya. Nah, jadi di sini sudah ada tupel yang disediakan ya, teman-teman. Ada himpunan state-nya itu ada Q1 dan Q2, kemudian ini inputannya ada A, B, dan C. Kemudian ini adalah simbol-simbol yang akan disimpan di pita nantinya. Ya, ini ada A, B, C, dan juga blank. Kemudian ini fungsi transisinya. Kemudian ada start state-nya itu adalah Q1, final state-nya adalah Q2. Ini yang harus kita ingat-ingat ya teman-teman mengenai final state-nya. Nah sekarang kita lihat fungsi transisinya. Apa sih maksudnya ini? Jadi misalnya kita ambil contoh yang pertama ya. Ketika misalnya kita berada di state Q1, kemudian head itu menunjuk A, maka kita akan tetap berada di Q1, A itu akan diupdate menjadi A, kemudian head ini digeser ke right atau ke kanan. Nah, kita lihat yang ini misalnya. Nah, jadi ini maksudnya adalah ketika kita berada di state Q2, kemudian kita menemui headnya itu menemui si blank, maka hasilnya kita akan tetap berada di Q2, simbol dari blank ini tetap blank, tapi headnya ini digeser ke kiri, left. Jadi yang terakhir ini adalah pergeseran dari si head, yang di tengah updatean terbaru dari simbol, dan ini adalah posisi state-nya Q1 atau Q2 sesuai dengan soal. Nah, sekarang baca string AABC, apakah dia diterima ataukah dia ditolak. Nah, untuk bisa membaca ini maka tentunya kita masukkan ke dalam pita terlebih dahulu. Jadi kotak-kotak pink ini adalah pita, teman-teman. Nah, terus kenapa sih ada space kosong di sebelum dan setelah string AABC ini? Karena kita kan akan menggeser head ya teman-teman, untuk mengantisipasi bahwa ada space yang cukup agar head itu bisa bergeser ke kiri ataupun ke kanan, maka kita sediakan space terlebih dahulu. Jadi di sebelum dan setelahnya kita sediakan space kosong. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Karena start state-nya adalah Q1, maka sekarang kita ada di Q1 dan head-nya ini menunjuk ke simbol A. Nah, kita lihat fungsi transisinya yang Q1 dan juga A. Oh, ternyata yang pertama ya teman-teman. Ketika kita berada di Q1 kemudian menemui inputan A. Hasilnya apa? Hasilnya adalah tetap berada di Q1,
A tetap A, kemudian headnya digeser ke kanan seperti ini. Nah, jadi headnya sudah bergeser ke kanan, A tetap A, Q1 tetap Q1. Nah, kita lihat lagi nih, oh ternyata Q1 bertemu lagi nih dengan A, berarti sama seperti tadi, headnya digeser ke kanan, A tetap A, dan Q1 tetap Q1. Nah, ini beda nih teman-teman. Q1 bertemu dengan inputan B. Nah, kita cari lagi nih di fungsi transisinya. Oh, ternyata yang cocok yang ini ya. Ketika kita berada di Q1, kemudian kita bertemu dengan inputan B. Hasilnya apa? Hasilnya tetap Q1, tapi nah ini bisa dilihat, bisa diperhatikan di sini, B ini akan kita update menjadi C, teman-teman. Dan head akan digeser ke kanan seperti ini. Nah, tadi kan di sini B ya, tapi karena sudah diupdate, maka hasilnya adalah C. Kemudian Q1 tetap Q1, headnya yang tadinya di sini itu sudah bergeser ke kanan. Nah, selanjutnya kita cek lagi nih, Q1 bertemu dengan C. Ternyata yang ini ya, yang cocok. Nah, di sini ada perubahan state nih teman-teman. Dari Q1 menjadi Q2, C tetap C. Headnya digeser ke kanan seperti ini. Nice. Tadi kan kita ada di Q1, sekarang sudah berubah nih teman-teman jadi Q2 ya. Kemudian kita cek lagi, Q2 bertemu dengan blank. Nah, bisa kalian lihat di sini, tadi kan ini tidak ada simbol apa-apa ya teman-teman, tapi kita sudah sediakan space. Nah, setelah digeser, maka ini akan berisi simbol blank. Itulah gunanya kita sediakan space di awal dan juga di akhir dari string yang akan kita cek di mesin Turing. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman. Ketika kita berada di Q2 kemudian menemui blank, maka hasilnya adalah tetap di Q2, simbol blanknya tetap, tapi kita akan bergeser ke kiri. Oke, kita geser ke kiri seperti ini. Nah, sekarang Q2 bertemu dengan C. Kita cek di fungsi transisi. Q2 kan adanya cuma bertemu blank ya, tidak ada C. Maka itulah yang disebut halt state. Jadi ketika misalnya kita menemui kondisi halt state, maka artinya mesin Turing itu akan berhenti. Nah, karena sudah berhenti, kita cek lagi nih teman-teman, dia berhentinya di final state atau bukan. Kita lihat. Nah, dia kan berhentinya di Q2 ya teman-teman. Kita lihat di sini final state-nya adalah Q2. Karena berhenti di final state, maka string ABC ini diterima atau accepted string. Seperti itulah kinerja atau mekanisme dari si mesin Turing. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada hierarki Chomsky ya. Jadi ada bahasa tipe 0, 1, 2, dan 3. Mesin Turing itu mengatasi bahasa tipe apa sih? Jawabannya adalah tipe 0 ya, atau unrestricted grammar. Kita bahas sedikit ya mengenai unrestricted grammar ini. Nah, jadi ini kan ada aturan produksi ya teman-teman. Ketika alpha aturan produksinya itu akan menjadi beta. Dimana kalau di unrestricted grammar ini, si alpha ini harus berisi setidaknya satu non-terminal ya. At least satu non-terminal, setelahnya terserah mau ditambahkan terminal lah, mau ditambahkan non-terminal, itu terserah. Yang penting adalah dia berisi satu non-terminal. Kemudian kita lihat betanya. Betanya ini terserah ya teman-teman. Dia itu merupakan rangkaian dari simbol terminal dan non-terminal, tidak ada syarat-syarat khususnya. Nah, kita lihat contoh deh. Jadi ini ada tuple-nya ya, tuple dari unrestricted grammar itu ada 4. Ada V sebagai non-terminal, kemudian ada delta sebagai terminal variabel, kemudian P itu aturan produksi, kemudian S itu start ya, start simbolnya. Jadi kita misal ini ada contoh soal nih, jadi ini contoh soal ya. S, A, B itu merupakan non-terminal ya, non-terminal variabel di sini. Kemudian ada A kecil, B kecil, C kecil itu merupakan terminal. Jadi terminal itu artinya dia sudah tidak bisa diuraikan menjadi lebih kecil lagi gitu.
Nah, ini aturan produksinya. Jadi S itu diubah menjadi A besar, A kecil, B besar, C. Kemudian A itu diubah menjadi A kecil, B besar diubah menjadi B. Kemudian start simbolnya apa? Oh, start simbolnya ternyata S. Nah, jadi ketika kita mengikuti aturan produksi ini, maka kita mulai dari S. S tadi bisa diubah menjadi A besar, A kecil, B besar, C. Nah, kita lihat lagi, oh masih ada yang bisa diuraikan atau masih ada non-terminal simbol. Ada A besar dan B besar. Kita lihat, kalau A besar sesuai dengan aturan produksinya, itu akan menjadi A kecil. Sehingga dia menjadi A kecil, B besar, C kecil. Nah, di sini kan sisa satu non-terminal simbol ya teman-teman, sisa B besar. Maka kita lihat lagi, B besar ternyata bisa dijadikan, bisa diuraikan menjadi B kecil. Maka hasilnya adalah AABC. Jadi AABC itu merupakan string yang diterima oleh si grammar ini, si unrestricted grammar ini. Nah, jadi bisa, apakah ada contoh lain, apakah ada string lain yang bisa dihasilkan oleh grammar ini? Ternyata tidak ada, teman-teman. Coba deh teman-teman semua otak-atik. Misalnya di sini kita B dulu. B dulu berarti A besar, A kecil, B kecil, C kecil kan? Kemudian A lagi yang diuraikan. Berarti A kecil, B kecil, C kecil juga. Jadi tidak ada string lain selain AA, BC ini, sehingga bisa dikatakan bahwa bahasa dari grammar ini hanya AA, BC saja, tidak ada yang lain, seperti itu. Makanya kalau kalian lihat contoh tadi di mesin Turing, ini kita lihat ya. Nah, AABC itu diterima. Kenapa? Karena dia termasuk unrestricted grammar yang memang mesinnya adalah mesin Turing, seperti itu. Makanya dia diterima. Oke. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai mekanisme mesin Turing ini, kami sudah menyediakan latihan soal yang bisa kalian kerja, dan boleh banget nih jawabannya boleh di-drop di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir video dan kita tadi sudah membahas banyak mengenai mesin Turing. Kami berharap bahwa kalian bisa mengerti dengan pembahasan kami. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerja latihan soal ya. Bye-bye.